Ada telepon lagi dari Pak Tejo Karwono. Kita angkat ya. Rahayu, selamat malam. Sampurasun. Rampes. Rahayu, Sakung Dumadi. Rahayu, Pak Tejo Karwono. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah sehat. Masih diberi kesehatan. Sip. Dari Gusti Kang Maha Suci. Sip. Mantap. Ayo Pak, langsung Pak. Ini saya rekam ya, biar bisa dibagikan ke teman-teman. Bisa, boleh. Oke, monggo Pak Tejo, mau disampaikan, silakan. Ya Mas, ini setelah saya kemarin saya juga masih ada rasa rindu dengar suara Mas Fran. Setiap harinya saya buka live. Ini saya barusan pulang dari aktivitas. Sip. Dan saya juga lagi santai nih sambil sama istri saya ini. Wih, mantap Pak. Alhamdulillah istri saya juga menerima itu Pas. Ya, salam buat ibunya, buat istri. Saya sendirian nih Pak, nggak ada istri. Jangankan istri, iswan, istu aja nggak ada Pak. Sendirian ya Mas? Iya, lagi nunggu Pak. Nah, iswannya di mana? Ya belum ada ini Pak, masih nunggu ini. Oh masih nunggu. Saya itu rencananya saya mau nikah tahun 2025 ini Pak. Oh ya, saya restuin agar cepat dapat jodoh dan jodohnya juga sepaham dengan kita. Asik, astungkare. Terima kasih Pak. Ya itu, saya sudah bertekad saya mau nikah tahun 2025. Tetapi sampai sekarang belum tahu sama siapa. Ini Mas, nyambung pembicaraan kemarin. Nggih. Hari Minggu kemarin berarti udah hampir 1 minggu juga ya. Satu pekan ya. Oh iya. Iya, satu pekan juga ya. Nggih. Hari apa kemarin itu saya sama Mas Fran telepon itu? Lupa saya Pak, saya nggak ingat. Kayaknya hari Rabu ya. Baru kok ya. Ya hari Rabu ya. Ini saya juga udah saya pahamkan sama istri saya. Ya, dengan cara pemahaman saya dengan istri saya itu, beliau juga menerima apa yang saya lakukan itu Mas. Wih, mantap. Sip. Acara Arab. Sip. Sudah nonton cerita kemarin itu, saya juga masih banyak Mas kisah-kisah ataupun apa-apa yang saya alamin selama saya di Sumatera ini Mas. Dari tahun 2003 sampai sekarang lah. Iya. Nah setelah saya sampai ke Sumatera, yang saya utarakan sama Mas Fran kemarin itu kan hanya sebagian kecil, garis besarnya saja. Oh ya, sebagian kecil tapi garis besar ya. Nggih. Cuman garis besarnya itu. Iya, tapi sebagian kecil. Garis besarnya. Iya. Nah, setelah saya jalankan di Sumatera ini juga saya menyampaikan kalam-kalam Tuhan melalui tulisannya itu yang ada di Al-Qur'an tiap minggunya. Waktu itu, Mas. Dari tahun 2013. Oh iya. Ya, 2013. Nah, saya sampaikan kepada kawan yang di sinilah. Kawan-kawan yang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ternyata juga pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan itu juga ada juga tetangga itu mengatakan kami di sini ngadakan pengajian sesat katanya. Oh, Pak Tejo. Iya. Pak Tejo dianggap mengajarkan ajaran sesat begitu ya? Iya Mas, di sini Mas. Ya. Sampai kalau tetangga ada dua lah nenek. Nenek ada 2 orang nenek yang ikut.
Sekarang orangnya sudah wafat. Nenek itu yang ikut saya. Iya. Terus nenek yang satu lagi di sana, yang di depan sana mau ngikut ke sini, ngikut bareng sama nenek yang dua ini yang sudah wafat itu kemarin. Itu dicegah sama tetangga yang di depan sana, samping nenek yang mau ikut itu. Dilarang ya? Nah, dilarang. Ngapain ke situ? Pengajian sesat itu katanya. Tuh, sesat dari mana? Saya kan menggunakan Al-Quran, saya bilang gitu. Kalau memang sesat, tunjukkan ayat yang menyesat, yang mengatakan saya itu sesat di sini di Al-Quran sini, saya bilang gitu. Ternyata mereka pun nggak bisa menunjukkan ayat tersebut. Iya. Sip. Iya. Yang kasihannya nenek yang mau ngikut dilarang sama mereka itu sampai sekarang masih hidup. Tadi masih hidup. Pak Tejo. Dan juga dia, ya. Pak Tejo tadi sudah nonton video yang terbaru, yang kesaksiannya Pak siapa tadi ya? Yang dari Nganjuk, Pak Rinanto apa ya? Dari Nganjuk ya. Iya, sudah ya. Cuma sekilas karena tadi saya sambil bawa truk, jadi cuma sekilas saja. Iya. Nanti saya minta tolong kalau bisa sempat ditonton, Pak. Itu bagus banget, Pak, kesaksiannya, Pak. Ya. Spektakuler. Wah, kesaksiannya itu benar-benar bagus sekali. Iya. Nanti tolong disimak ya. Nanti bisa dibagikan kepada teman-teman di sana. Saudara-saudara yang sama neneknya tuh. Ya. Lanjut, Pak. Sorry. Maaf tadi kepotong. Cerita tadi, iya. kasihannya nenek yang satu yang mau ngikut nggak jadi itu dipengaruhi sama tetangga. Sampai sekarang orangnya hidup, cuman sudah payah. Payahnya gimana? Udah nggak bisa jalannya di kursi roda. Kadang-kadang saya juga merasakan kasihan kali nenek itu. Iya. Mau ngikutin istilahnya kebenaran yang ada, terpengaruh sama tetangganya, terakhir dia tersiksa. Kenapa saya bilang tersiksa? Nenek itu kayaknya udah nggak bisa apa-apa, udah jalan pun di kursi roda. Gitu. Kalau nenek yang ikut dua ini, pada saat wafat, nenek Warsini namanya, almarhumah. Iya. Pada saat waktu itu dia jasadnya itu orang-orang pun heran, kok bau harum ya katanya. Gitu, Pak ya? Nah, iya, bau harum, wangi ya, kata tetangga ini. Baru ini jumpain jasad seseorang yang wafat, jasadnya bau harum. Wih, keren ya? Udah jelas bau harum. Jelas bau harum, orang dia itu memang orangnya sudah berserah diri, saya bilang gitu. Sip. Sudah berserah diri, dan dia juga sifat-sifat iri dengki itu sudah tidak ada pada dirinya. Makanya Gusti Kang Moho Suci niku memberikan karomahnya pada saat beliau wafat. Gak lama kemudian nenek yang satu juga nyusul. Selang berapa hari? Nyusul meninggal. Ya? Nyusul meninggal dunia begitu. Iya. Hampir 1 tahun lah nyusul. Iya. Nah, jadi begitu juga kondisinya. Iya. Karena beliau dua ini sering dengarkan, sering ikut kami di rumah Coro-Jawa ini gelar Quran. Kalau saya istilahkan gelar Al-Quran, dibaca, dihayati, dan dilaksanakan. Jangan cuma hanya dibaca saja Al-Quran itu. Kalau saya menyampaikan kepada jamaah-jamaah di sinilah. Iya. Jadi memang gini Pak Tejo. Ini kan kebenaran ini kan universal ya. Kebenaran yang kita rasakan, kita alami ini kan universal. Jadi kepada teman-teman yang misalkan beragama Hindu, make Weda, make Bhagavad Gita, make Saraja Mucaya pun bisa kita sampaikan melalui kitab yang mereka percayai. Kepada orang-orang yang masih menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci juga bisa kita
kita pakai ayat-ayat Al-Quran. Teman-teman yang Kristen yang latar belakangnya pakai Bible, Taurat, Injil itu juga bisa. Kemudian saudara-saudara kita Buddha pakai kitab-kitab Buddha juga bisa. Jadi itu memang kalau Pak Tejo di sana memang banyak komunitas atau orang-orang yang meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, ya memang harus sarananya pakai itu Pak, masuknya pakai itu. Bagus, sip. Iya Pak, masuk. Meskipun yang sebenarnya Quran yang sejati itu kan semesta alam ini, segala sesuatu ini adalah bacaan. Quran itu kan bacaan yang baik ya. Koran itu kan bacaan yang baik. Nah bacaan yang baik itu segala sesuatu bisa lewat diri, terutama diri kita ya. Kalau di dalam surat Al-Isra itu kan dikatakan bacalah kitabmu ya. Ya, bacalah kitabmu. Nah, itu yang dimaksud adalah diri kita sendiri. Ya. Iya. Yang disuruh membaca itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Jadi Quran yang sejati itu tubuh jiwa raga kita ini. Ya, dan juga alam semesta. Jadi melalui apapun Tuhan yang meliputi segala sesuatu itu berfirman, sebenarnya setiap hari itu berfirman kepada kita. Jadi nanti kedepannya bisa diarahkan begitu Pak Tejo, supaya orang tidak hanya mengkultuskan satu buku, satu kitab ya, tetapi orang bisa merasakan bahwa Quran atau kabar baik, kabar gembira, bacaan yang benar itu alam semesta ini, terutama tubuh kita dulu sebagai mikrokosmik, sebagai jagat kecil tubuh kita, tapi Quran yang asli itu ya alam semesta ini begitu. Iya ya Mas. Dan mereka juga belum memahami, karena kan pemahaman mereka itu yang dinamakan Quran itu tulisan yang di kitab itu, makanya saya menggunakan itu Mas. Iya, nanti dikasih surat Al-Isra itu Pak. Iqra kitab bako itu harus dijelaskan. Jadi Iqra kitab bako itu artinya bacalah kitabmu. Nah, jadi yang dimaksud kitabmu itu tubuh kita, jiwa raga kita ini, kira-kira gitu Pak. Itu nanti dipakai ayatnya Pak. Karena orang kadang nggak paham. Di Al-Quran sendiri kan sudah diberitahu, Iqra kitab bako, bacalah kitabmu. Ya, itu di surat 17 ayat 14. Surat 17 ayat 14 ya. Iya, Al-Isra. Iqra kitab bako, ya, bacalah kitabmu. Jadi yang suruh baca itu kan ketika dalam surat Al-Isra ayat 14 itu kan Al-Quran yang jadi buku kan belum ada. Iya. Ya, jadi yang disuruh bacalah kitabmu itu maksudnya kitab yang nyata ini, kitab yang kalau di orang Jawa bilangnya kitab tanpa tulisan, ya. Iya. Ya seperti itu. Yang di singirane Gus Dur. Iya. Dinulis itu diwoco. Yes, betul sekali. Ya, yang dimaksud Gus Dur itu ya alam semesta atau tubuh kita inilah yang disebut Quran yang asli atau bacaan yang asli ya. Jadi yang disuruh membaca itu ya jiwa raga kita ini. Nah, maka ketemunya nanti ketemu ngerasakan Allah, ngerasakan Tuhan. Allah itu kan getar. Artinya kan getaran di dalam diri kita. Yaitu kalau kita membaca ke dalam diri kita. Kalau enggak nanti enggak nangkep Pak, kasihan. Nanti Iya. Nanti pikirannya mikirnya kitab yang jadi buku itu, padahal bukan. Itu Pak. Iya. Sip. Lanjutkan terus ya Pak Tejo. Monggo. Iya Mas. Ya ini saya mau cari itunya apa? Rekaman yang terbaru dari Mas siapa tadi ya? Tadi Mas Rinanto kalau nggak salah ya. Iya Rinanto yang dari Nganjuk ya. Wih, itu bagus banget Pak. Saya agak terkejut juga. Terkejut dalam arti seneng banget ya. Karena kesaksiannya itu benar-benar merasakan surga, mengalami Tuhan nyata Pak. Keren Pak. Iya, langsung ya. Iya. Dan dia cerita dulunya dia sempat benci kepada saya, sempat benci kepada channel Warta Kabar Baik. Tapi tetapi setelah mengikuti video-video berikutnya, kemudian akhirnya dapat tercerahkan malah begitu kira-kira.
Nanti disimak Pak video. Yang tadi sekalian sama istrinya juga paham ya? Iya, betul betul. Istrinya juga akhirnya keren itu. Gila, saya tadi sambil bawa truk sih, jadi nggak seberapa itu kali. Nanti disimak Pak. Wah, bagus banget itu. Ya, yang lainnya juga bagus-bagus ya. Cuman kan masing-masing orang tuh punya perjalanan-perjalanan masing-masing. Mas Haris yang di Jember juga bagus. Ada lagi Pak Sabar. Kesaksiannya kan banyak orang-orang yang meninggalkan ritual-ritual lamanya itu. Tetapi yang tadi itu menurut saya penting ya, kesaksian yang Pak Rinanto tadi itu penting banget. Seluruh dunia harus mendengar itu. Karena dia mengalami sendiri Pak, merasakan betul-betul Tuhan yang nyata itu dirasakan sungguhan. Wih, keren itu Pak. Iya ya. Ya Pak Tejo, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Ya, untuk sementara cukup dulu ya. Nah, karena saya juga mau dengerin Sip. Kesaksian jadi Pak. Siapa tadi Pak Riwanto? Rinanto ya. Riwanto ya, dari Pokoknya dari Nganjuk ya. Pokoknya yang dari Nganjuk, iya, yang dari Nganjuk. Sip sip. Jadi untuk sementara ini ya sudah dulu Mas ya. Iya. Mas. Nggih. Ini mau nyariin itu tadi karena tadi juga saya dengar hanya sekilas. Iya karena iya. saya sambil Sip sip nyetir sip. truk ya. Iya. Nggak seberapa fokus sekali. Nggih nggih. Nanti ibu atau istrinya Bapak bisa diajak dengerin juga Pak ya, kalau bisa ya, bareng-bareng gitu sambil Istri saya ngopi. di samping saya ini. Iya, nanti sambil ngopi, sambil pijet-pijetan kan enak, sambil romantis. Sip 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 sip. Ini saya juga ngopi nih, saya ngopi juga. Sip sip sip. Matur sembah nuwun nggih. Terima kasih banyak, sampaikan ke ibu juga, ke keluarga semua. Terima kasih semuanya. Ya, rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Matur sembah nuwun.